Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Makmuri Ahdi, dosen pada Prodi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas di mata kuliah Auditing 1 terkait dengan bukti audit. Saat ini kita masuk pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas apa saja sih bukti-bukti audit tersebut yang mengharuskan ada dan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan audit, khususnya audit laporan keuangan. Kita akan bahas apa saja bukti-bukti audit yang harus diperlukan. Pertemuan hari ini memiliki tujuan yang pertama agar mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan bukti audit, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis dari kualitas bukti audit. Adapun jenis-jenis bukti audit, terdapat 7 jenis bukti audit sesuai dengan standar audit nomor 500.A2, yaitu yang pertama, bukti audit adalah confirmation, yang kedua adalah client inquiries, yang ketiga adalah analytical procedures, yang keempat adalah recalculation, yang kelima adalah reperformance, yang keenam adalah observation, dan yang ketujuh adalah inspection. Untuk masing-masing dari jenis bukti audit ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita bahas bukti audit yang nomor 1, yaitu konfirmasi. Konfirmasi ini merupakan bukti audit yang diperoleh oleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga dalam bentuk kertas ataupun secara elektronik atau media lain. Nah, di mana auditor di sini akan meminta kepada klien, kemudian nanti akan direspons oleh klien, dan hasil respons tersebut diterima oleh auditor langsung dari rekanan klien. Untuk konfirmasi terdapat 2 jenis. Ada konfirmasi positif dan ada konfirmasi negatif. Nah, apa bedanya antara 2 konfirmasi ini? Kita akan bahas. Yang pertama adalah konfirmasi positif. Untuk konfirmasi positif, ini konfirmasi yang membutuhkan adanya jawaban. Kemudian biasanya saldonya relatif besar dan jumlah sampelnya itu tidak banyak. Itu untuk konfirmasi positif. Beda halnya dengan konfirmasi negatif. Nah, kalau untuk konfirmasi negatif, jika tidak setuju saja yang dijawab. Jadi kalau misalkan ada yang tidak setuju baru dijawab. Kalau tidak, ya udah diabaikan. Dan yang kedua, biasanya saldonya relatif kecil. Dan yang ketiga adalah jumlah sampelnya biasanya banyak. Nah, itu adalah perbedaan antara konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Jenis bukti audit yang kedua adalah inspeksi. Apa itu inspeksi? Inspeksi yaitu pemeriksaan atas catatan atau dokumen. Baik itu dokumen internal maupun dokumen eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain. Atau pemeriksaan fisik atau suatu aset. Nah, bagaimana cara melakukan inspeksi? Ya, yang pertama bisa dilihat dari dokumennya terlebih dahulu. Ya. Nah, dokumen bisa berasal dari internal entitas maupun dari eksternal entitas. Nah, untuk dokumen yang berasal dari internal entitas maupun eksternal entitas, auditor dapat melakukan inspeksi dengan cara yang pertama adalah vouching dan yang kedua adalah tracing. Itu adalah cara auditor untuk melakukan inspeksi dari dokumen. Kemudian yang kedua, yaitu pemeriksaan fisik. Nah, kalau untuk pemeriksaan fisik, auditor harus turun ke lapangan, turun ke entitas. Ya. Nah, dalam pemeriksaan fisik ini, contohnya auditor melakukan cash of name ataupun cash count. Jadi nilai uang fisiknya itu dihitung
antara fisiknya dibandingkan dengan laporan di keuangan gitu ya. Yang kedua, contoh dari pemeriksaan fisik adalah stok opnam. Nah, kalau stok opnam ini dapat diartikan pemeriksaan fisik dari persediaan yang belum terjual dan masih tersimpan di gudang. Nah, itu adalah contoh inspeksi dari inspeksi dokumen maupun inspeksi dari pemeriksaan fisik. Jenis bukti audit yang ketiga adalah reperformance atau pelaksanaan kembali. Nah, reperformance ini adalah pengujian independen yang dilakukan oleh auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Contohnya bagaimana? Contohnya, misalnya auditor membandingkan harga yang tertera pada faktur dengan daftar harga dari supplier. Ya. Kemudian yang kedua, contohnya lagi adalah melaksanakan kembali penentuan umur piutang usaha. Dan yang ketiga, contohnya adalah memastikan jurnal penjualan yang telah dicatat pada jumlah dari pelanggan yang tepat dalam buku pembantu. Jadi benar-benar harus memastikan nih antara jurnal entry yang sudah dicatat oleh akuntan di perusahaan ya dengan laporan penjualan dari klien dan juga buku pembantu yang sudah dibuat oleh internal perusahaan. Itu harus benar-benar matching. Jenis bukti audit yang keempat adalah analytical procedure. Nah, apa itu analytical procedure? Yaitu pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis ini diterapkan dalam tahapan perencanaan dan tahapan penyelesaian audit. Nah, apa sih tujuan dari prosedur analitis? Nah, tujuannya yang pertama adalah memahami bidang usaha dan bisnis klien. Ya, jadi auditor harus benar-benar paham terhadap bidang usaha klien itu bagaimana, bisnis klien itu apa. Yang kedua, yaitu menilai kelangsungan usaha bisnis klien. Nah, di sini auditor harus dapat menilai ya usaha bisnis klien untuk kedepannya, untuk 1 tahun ke depan akan seperti apa kelangsungan bisnisnya, 2 tahun ke depan, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan going concern. Yang ketiga, yaitu menunjukkan kemungkinan adanya salah saji. Ya, dan yang keempat adalah mengurangi pengujian audit yang terinci. Jadi dengan dilakukannya prosedur analitis ini, auditor harus dapat menelaah hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Bukti audit yang kelima adalah recalculating atau perhitungan ulang. Nah, apa itu perhitungan ulang? Yaitu pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan klien. Nah, di mana di sini auditor harus meyakinkan, harus memvalidasi bahwa dijaminnya keakuratan ataupun valuation-nya. Nah, contohnya apa dalam melakukan perhitungan ulang? Contohnya misalkan auditor mengecek perkalian antara nilai di faktur penjualan dan persediaan, dicek perkaliannya benar atau enggak. Penjumlahan jurnal dalam buku pembantu dicek juga total-totalannya karena tidak dapat dipastikan bahwa terjadi human error di dalamnya gitu ya, bahwa misalnya accounting salah melakukan perhitungan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan laporan keuangan ataupun dokumennya itu belum tersistem. Nah, di sana masih banyak sekali kemungkinan adanya misstatement gitu ya. Yang kedua, contohnya adalah pengecekan perhitungan beban depresiasi atau prepaid expense yang sudah dihitung oleh accounting. Nah, auditor harus benar-benar menghitung ulang nih, apakah beban depresiasinya itu sesuai dengan PSAK 16-nya, ataupun prepaid expense-nya tiap bulannya itu sudah sesuai, ataupun tiap tahunnya sudah sesuai atau belum. Jadi benar-benar auditor harus melakukan pengecekan
kembali ya, atau perhitungan ulang. Nah, istilah yang digunakan yaitu bisa melakukan footing, yaitu penjumlahan secara menurun dari atas sampai bawah, ataupun cross footing. Nah, untuk cross footing ini, auditor menghitung ulang penjumlahan dari samping kiri ke samping kanan. Jadi benar-benar harus dihitung ulang. Jadi auditor tidak dibenarkan kalau misalkan auditor tidak melakukan recalculating ini. Jenis bukti audit yang keenam adalah observasi. Nah, dalam observasi, auditor melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah klien. Kemudian auditor juga mengunjungi lokasi pabrik. Untuk apa? Untuk memperoleh kesan terkait dengan fasilitas klien atau mengamati pegawai yang melaksanakan tugas akuntansi. Tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk menentukan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Karena setiap perusahaan memiliki standar operasional prosedur, baik itu SOP dalam kegiatan operasional maupun SOP dalam kegiatan akuntansi. Nah, ini harus benar-benar difahami, harus benar-benar meyakinkan bahwa semua kegiatan di perusahaan itu, baik operasional maupun non-operasional, itu apakah sudah patuh sesuai dengan standar operasional prosedur ataupun belum. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui observasi oleh auditor. Yang ketujuh, bukti audit itu adalah client inquiries atau tanya jawab ataupun wawancara kepada klien. Untuk apa sih wawancara ini? Nah, ini adalah upaya untuk memperoleh informasi secara lisan maupun secara tertulis dari klien sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Nah, apabila auditor memperoleh bukti dari tanya jawab, biasanya auditor juga perlu memperoleh bukti pendukung melalui prosedur lain. Misalnya dilampirkan dengan adanya dokumen pendukung gitu ya. Jadi tidak hanya melakukan wawancara tanpa adanya dokumen pendukung. Dan untuk wawancara ini ya tidak hanya dilakukan kepada satu atau dua informan, tapi tetap menggunakan triangulasi untuk memperoleh hasil valid dari hasil wawancara yang dilakukan oleh auditor kepada klien. Baik, itulah tadi 7 bukti audit yang bisa Bapak sampaikan. Untuk pertemuan hari ini, Bapak berikan tugas ya berupa tugas virtual, di mana masing-masing mahasiswa silakan untuk membuka portalnya masing-masing, login dengan NIM-nya masing-masing di https://portal.sekhnurjati.ac.id. Kemudian mahasiswa silahkan untuk memilih menu virtual class. Kemudian dalam virtual class ada pilihan tugas kuliah. Silahkan diklik pilihan tugas kuliahnya dan pilih mata kuliah auditing 1. Di sana Bapak sudah menyimpan tugas yang harus mahasiswa kerjakan, dan untuk info detail tugas tersebut silakan mahasiswa dapat membaca sendiri pada syarat dan ketentuan pelaksanaan tugas tersebut. Sekian untuk pertemuan hari ini terkait dengan jenis bukti audit. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.